Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan seputar materi pelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan percobaan dan menyusun teks laporan percobaan. Simak baik-baik penjelasannya ya. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk membuat peta konsep materi. Lalu, apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Yuk kita pelajari bersama. Mari kita ingat kembali. Ada 5 struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan, berisi uraian tujuan percobaan. Yang kedua, alat dan bahan, yang berisi uraian alat dan bahan yang digunakan saat percobaan. Yang ketiga, langkah-langkah, berisi uraian prosedur percobaan yang dilakukan. Yang keempat, hasil, yang berisi uraian hasil percobaan. Dan yang terakhir adalah simpulan, yang berisi inti hasil dari percobaan dari awal hingga akhir. Tentu saja kalian ingat bukan? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ada 5 kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, menggunakan kata tugas. Keempat, menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan unsur serapan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan. Kalimat ini sudah sering kalian pelajari pada waktu kelas 7 dan kelas 8. Ciri-ciri kalimat aktif adalah predikatnya cenderung memiliki imbuhan me ataupun ber. Yang kedua, predikatnya bisa berupa kata aus atau kata kerja tidak berimbuhan, misalnya mandi, kerja, tinggal, dan sebagainya. Contohnya, kita dapat membuat perangkap nyamuk sederhana. Kita sebagai subjek dapat membuat sebagai predikat perangkap nyamuk sederhana adalah pelengkap. Kalimat ini merupakan kalimat aktif karena subjeknya melakukan perbuatan, yaitu kita yang melakukan suatu pekerjaan, yaitu membuat. Kaidah kebahasaan teks laporan yang kedua adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai perbuatan. Dengan kata lain, kalimat pasif adalah antonim dari kalimat aktif. Ciri-ciri kalimat aktif yaitu predikatnya cenderung memiliki imbuhan di, ter, atau ke-an, dan memiliki kata ganti yang merujuk pada subjek maupun objek. Contohnya, perangkap nyamuk bisa dipasang di sudut ruangan. Ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan kata tugas. Kata tugas berupa konjungsi hubungan logis. Waktu, sebab, pertentangan, pemilihan, penambahan, dan lain-lain, seperti konjungsi ketika, sebab, tetapi, atau, dan sebagainya. Contohnya, penggunaan kata ketika pada kalimat di bawah ini. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Kata atau istilah teknis merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Kata ini memiliki arti berkaitan dengan bidang keilmuan tersebut. Contohnya, cahaya mengalami pembiasan sehingga membentuk pelangi. Kata pembiasan adalah kata teknis di bidang sains.
Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan unsur serapan, yaitu unsur yang diserap dari bahasa asing menjadi bahasa Indonesia. Contohnya, kita tidak dapat memprediksi gempa bumi. Kata prediksi berasal dari bahasa asing, yaitu prediction. Selanjutnya, perhatikan teks laporan percobaan berikut ini. Mari kita telaah bersama penggunaan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, penggunaan kalimat aktif. Terlihat pada penggunaan kata kerja memantul pada kalimat pada pelangi sungguhan sinar matahari memantul pada tetesan air. Lalu terjadi pembengkokan sedemikian rupa dan terjadilah pembiasan warna pada cahaya. Kemudian penggunaan kalimat pasif terlihat pada kalimat lalu dipantulkan ke kertas. Kemudian penggunaan kata tugas terlihat pada penggunaan kata tetapi pada kalimat berikut ini. Selanjutnya, istilah teknis bisa kita lihat pada bagian penggunaan kata pembiasan pada kalimat berikut ini. Pembiasan adalah kata teknis di bidang sains. Yang terakhir, kata serapan. Kata serapan yang digunakan pada teks laporan percobaan ini adalah kata horizon. Horizon merupakan kata serapan dari bahasa asing yang digunakan atau diserap menjadi bahasa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan pada teks laporan percobaan. Setelah kalian menyimak pembahasan tadi, tentu saja kalian sudah paham kan apa itu struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi ini, kerjakanlah kuis berikut ini. Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket atau buku LKS bab teks laporan percobaan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like channel ini agar channel ini terus membagikan hal-hal yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.